Borobudur tidak sekadar berdiri sebagai artefak monumental warisan budaya. Ia adalah bahasa yang dibangun dari batu, berbicara dalam dialek keabadian. Dalam diamnya, Borobudur mengajukan pertanyaan-pertanyaan esensial tentang keberadaan manusia, tentang perjalanan kesadaran, dan tentang bagaimana struktur material dapat membungkus energi non-material yang tak teraba. Banyak telah berupaya menguraikan makna Borobudur dari perspektif arkeologi, sejarah, maupun teologi. Namun barangkali, yang lebih mendesak adalah membacanya melalui lensa kesadaran. Memandangnya bukan sebagai objek masa lalu, melainkan sebagai organisme kosmik yang masih berdetak, mengundang manusia untuk mendaki bukan hanya secara fisik, melainkan secara eksistensial. Di tengah konstelasi ini bilangan sakral 3, 6, dan 9 tampil bukan sebagai dekorasi numerik, melainkan sebagai denyut nadi yang menghubungkan struktur Borobudur dengan irama kosmos. Maka membicarakan Borobudur adalah membicarakan bagaimana struktur menjadi portal, bagaimana batu menjadi nafas, bagaimana angka menjadi gerbang bagi kebangkitan kesadaran. Bilangan bukanlah sekadar alat hitung. Dalam tradisi kebijaksanaan kuno, bilangan adalah bahasa semesta. Di antara deretan angka yang tak terhingga, 3 bilangan, 3, 6, dan 9, kerap muncul sebagai pusat misteri dalam berbagai sistem pengetahuan esoterik. Nikola Tesla, sosok visioner abad ke-20, bahkan pernah mengisyaratkan bahwa memahami makna dari ketiga bilangan ini adalah memahami kunci semesta itu sendiri. Dalam konteks Borobudur, pola 3, 6, 9 bukanlah kebetulan numerik semata. Ia termanifestasi dalam struktur candi melalui pembagian tingkatan, Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu, serta dalam pengulangan simbolik jumlah stupa dan elemen arsitektural lainnya. Setiap bilangan merepresentasikan tahap vibrasi tertentu dalam perjalanan kesadaran manusia. 3 menggambarkan keseimbangan awal, relasi antara tubuh, pikiran, dan jiwa. 6 menunjukkan harmoni yang lebih dalam, penggabungan antara dunia materi dan dunia energi. 9 menandai puncak resonansi, titik peleburan antara mikro dan makrokosmos, antara individu dan semesta. Dalam tradisi kuno lainnya, angka 3 seringkali melambangkan trilogi dasar, kelahiran, kehidupan, kematian, atau tubuh, jiwa, roh. Angka 6 dianggap sebagai angka kesempurnaan keseimbangan, tercermin dalam struktur simetri dan proporsi dalam berbagai peradaban. Sedangkan angka 9, yang muncul sebagai hasil akhir dari penjumlahan 3+6, merupakan simbol penyempurnaan, penyelesaian siklus, sekaligus transendensi dari bentuk ke kehampaan. Energi yang teranyam melalui angka-angka ini bukanlah konsep abstrak semata. Ia terwujud secara konkret dalam tata ruang Borobudur, mengarahkan gerakan peziarah dari tingkat terendah hingga ke puncak stupa utama. Setiap lapisan adalah resonansi frekuensi yang menggetarkan kesadaran peziarah seiring langkah mereka menapaki tangga-tangga batu. Borobudur, dalam getar diamnya, mengajarkan bahwa struktur bukan hanya membatasi, melainkan membentuk jalur bagi energi untuk mengalir dan bertransformasi. Maka, memahami 3, 6, 9 dalam konteks Borobudur berarti membaca candi ini sebagai peta energi. Sebuah vibrasi yang dibekukan dalam bentuk batu, namun tetap hidup dalam ruang batin manusia. Borobudur bukan hanya bangunan fisik, ia adalah representasi kosmis dari perjalanan kesadaran manusia. Struktur candi ini dibagi menjadi 3 bagian utama: Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Ketiga tingkatan ini tidak sekadar mengindikasikan dimensi spasial, tetapi mencerminkan tahap evolusi batin, dari keterikatan terhadap dunia indrawi, hingga ke pembebasan mutlak dari bentuk dan identitas. Kamadhatu, bagian paling dasar dari Borobudur, melambangkan dunia hasrat dan keterikatan. Di sini, manusia masih dikuasai oleh dorongan-dorongan primitif, nafsu, keinginan, kebutuhan material. Relief-relief yang terukir pada bagian ini memperlihatkan gambaran kehidupan duniawi, penuh dengan siklus lahir, hidup,
mati, dan penderitaan. Secara psikologis, Kamadhatu mengilustrasikan tahap awal perjalanan manusia, di mana identitas diri masih melekat kuat pada dunia bentuk dan keinginan. Ini adalah dunia gravitasi spiritual, di mana kesadaran belum menemukan jalan keluarnya dari pusaran eksistensi material. Mendaki ke tingkat berikutnya, peziarah memasuki Rupadhatu, dunia bentuk murni. Pada tahap ini, keterikatan terhadap hasrat telah mulai dilepaskan, namun kesadaran masih mengenali dan menggunakan bentuk sebagai medium. Arsitektur di tingkat ini memperlihatkan panel-panel relief yang lebih teratur dan terstruktur, mengindikasikan dunia transisi, di mana bentuk tidak lagi menjadi tujuan, tetapi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Dalam bahasa kontemplatif, Rupadhatu adalah dunia simbolis, di mana manusia memahami bahwa realitas sejati tersembunyi di balik tampilan fenomena. Pada puncaknya, Borobudur meniadakan hampir seluruh ornamen relief dan bentuk figuratif. Stupa-stupa kecil berbentuk lonceng, mengelilingi stupa induk yang besar dan kosong. Ini adalah dunia Arupadhatu, dunia tanpa bentuk. Arupadhatu melambangkan transendensi. Kesadaran telah melampaui dualitas, identitas, dan bentuk itu sendiri. Tidak ada lagi aku yang terpisah dari semesta. Yang ada hanyalah keberadaan murni, kehampaan yang penuh, kekosongan yang beresonansi dengan semua makna. Menarik untuk dicatat bahwa dalam sains modern pun, struktur yang lebih sederhana cenderung menunjukkan tingkat energi yang lebih tinggi dan stabil. Demikian pula, Borobudur, semakin tinggi semakin sederhana, menunjukkan bahwa kesadaran tertinggi tidak kompleks, tetapi justru sederhana dan tak terbatas. Borobudur mengajarkan bahwa struktur bukanlah penjara, ia adalah peta pembebasan. Dari Kamadhatu ke Arupadhatu, peziarah tidak hanya bergerak secara horizontal, melainkan secara vertikal dalam dimensi batin. Ini adalah perjalanan bukan untuk menambah, melainkan untuk melepaskan, meninggalkan keinginan, meninggalkan bentuk, hingga akhirnya meninggalkan identitas itu sendiri. Dengan demikian, Borobudur tidak sekadar menggambarkan struktur dunia, tetapi juga struktur jiwa manusia dan perjalanan pulang yang harus ditempuh oleh setiap kesadaran.